Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Lemah Teluh. Cerita ini ditulis oleh Erik Syahputra. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru lainnya dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Lemah Teluh. Bu Andin segera pergi dan memanggil Pak Badri. Setelah itu datang Pak Badri yang membawa sapu dan kantong plastik. Badri, coba kau buang ini. Pak Badri mendekati bangkai ular tersebut sambil menjauhkan wajahnya supaya tidak mencium bau. Ia kemudian membawanya keluar dan membuangnya ke tempat sampah. Sudah, masalah sudah selesai. Tunggu dulu, kalian tidak makan? Makan? Bu Fatma menatap Reza bingung, kemudian ia menatap Riri. Kita baru aja ingin makan siang, mendengar Bu Andin berteriak, kita langsung turun ke bawah. Bu Fatma mengangguk dan kemudian menoleh ke arah Bu Andin. Ya sudah, siapkan makan siangnya Andin. Iya Bu. Anak-anak panti kemudian duduk di bangku masing-masing sambil menunggu makan siang tiba. Dan setelah itu, Asmara datang dengan riang menuju meja makan. Selamat siang semuanya. Semua yang berada di sana menatap Asmara dengan tatapannya mencurigakan. Loh, kenapa? Hei Badri, apa kabar? Ucap seorang pria berbadan gemuk dan berkumis tebal. Pak Badri menatap pria tersebut sejenak sambil sedikit menyipitkan matanya. Darto, kamu ini seperti sudah lupa saja. Jadi bagaimana? Kamu kembali lagi ya ke sini? Iya, aku mengurus anak-anak panti. Tunggu dulu, jadi sekarang rumahmu adalah panti asuhan? Iya. Keren kamu Badri. Bangga aku mempunyai sahabat sepertimu. Ya sudah, aku lanjut berkeliling lagi. Silakan. Pria tersebut kemudian pergi bersama beberapa warga yang mengikutinya di belakang. Pak Badri menatap punggung pria tersebut. Ia sedikit tidak menyukai pria tersebut, walaupun dia adalah sahabat Pak Badri. Maklum, setelah kejadian 10 tahun silam, Pak Badri masih belum bisa memaafkan pria tersebut. Pria tersebut bernama Darto. Ia adalah sahabat Pak Badri sedari kecil. Namun 10 tahun silam mereka berdua bersaing untuk menjadi kepala desa. Pak Badri kalah dalam persaingan tersebut, sehingga akhirnya Pak Badri sedikit menjaga jarak dengan Pak Darto. Pak Badri kemudian masuk ke dalam rumahnya. Ia pergi menuju meja makan seperti biasa. Suasana yang ramai dengan anak-anak selalu membuat Pak Badri senang. Malam itu nampaknya anak-anak sudah bisa melupakan kejadian kemarin. Malam ini anak-anak nampak lebih bahagia dan mereka bisa tertawa kembali. Wah, kelihatannya senang sekali malam ini ya. Iya Pak, barusan Kiki bercerita tentang Sandi yang ngompol. Tidak, itu bohong. Tidak usah mengelak. Tadi siang kau berlari ke kamar mandi sambil menutupi celanamu yang basah, ya kan? Oh, pantas tadi celana Sandi baunya tidak enak. Ternyata ngompol. Tidak, itu semua bohong. Oh, cup. Ayo makan. Keburu dingin. Suasana riang saat itu benar-benar melenyapkan kejadian kemarin.
Walaupun masih ada pertanyaan di benak masing-masing, namun suasana malam ini benar-benar melenyapkan itu semua. Sania menyuap sesuap nasi ke dalam mulutnya yang mengunyahnya perlahan. Namun seketika lengannya terasa gatal, kemudian ia menggaruknya. Saat Sania menggaruk lengannya, rasa gatal tersebut tiba-tiba berpindah ke lehernya. Sania sempat meraba tangan dan lehernya, menghentikan aktivitas makannya untuk sementara. Ia merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Gatal yang ia rasakan rasanya bukan gatal biasa, seperti ada benda asing yang merayap di tubuhnya. Sania mencoba menggaruknya dan lagi-lagi gatalnya berpindah. Ia mulai geram. Kini ia menggunakan tangannya untuk menggaruknya. Ia sempat sedikit kebingungan dengan kondisinya saat ini. Ia bingung kenapa tiba-tiba ia menjadi seperti ini. Sania kemudian menatap semua yang ada di atas meja makan. Semuanya tidak ada yang memperhatikannya kecuali Riri. Riri menatapnya dengan tatapan tajam dan mata melotot serta pandangannya menggambarkan bahwa ia ketakutan. Sania mengabaikannya, ia terus menggaruk-garuk badannya. Dan setelah itu semua yang berada di atas meja makan menatapnya dengan tatapan heran. Sania, kamu kenapa? Ini tubuhku gatal. Sebentar biar kakak ambilkan minyak oles. Sania terus menggaruk sambil sesekali meraba-raba bagiannya gatal. Ia merasa ada sesuatu yang berada di tubuhnya. Semua anak-anak panti terus memperhatikan Sania yang terus menggaruk-garuk tubuhnya. Kini tubuh Sania dipenuhi loreng-loreng merah. Bu Fatma yang melihatnya sedikit khawatir. Sania, kamu gak apa-apa kan? Ibu, ini bagaimana tubuhku gatal semua, malah ditanya gak kenapa-napa. Sania kemudian mencoba menahan rasa gatalnya. Ia mencoba meraba sekujur tubuhnya. Dan benar yang Sania rasakan. Ia merasakan ada yang berjalan di tubuhnya. Dan benar saja, ribuan kelabang mengerubungi bagian dalam tubuhnya. Dan bayangan kelabang-kelabang itu terlihat jelas berjalan ke sana kemari. Anak-anak panti sontak membelalak melihatnya. Dan melihat Sania yang kesakitan, Pak Badri, Bu Andin, dan Bu Fatma menghampiri Sania. Sania, kamu kenapa? Sania berusaha menahan gatal, namun ia tidak bisa. Kelabang-kelabang di dalam tubuhnya terus saja membuat Sania kesakitan. Ini Sania obatnya. Asmara menghampiri Sania. Sania menahan sakit sambil terus menggaruk kelabang-kelabang yang ada di dalam tubuhnya. Darah mulai mengucur. Garukan-garukan di tubuh Sania mulai mengeluarkan darah. Sania kemudian berdiri dan mencoba berjalan. Bu Fatma, Bu Andin, Pak Badri, dan semua yang ada di panti berusaha menahan Sania. Namun Sania melepaskan tangan mereka dan berjalan menghampiri meja dapur. Sania berjalan lemas dan mengambil pisau. Sania, kamu mau ngapain? Bu Andin panik. Sania mengangkat pisau tersebut dan kemudian mengarahkannya ke lengannya. Dan tiba-tiba Sania mengupas kulit lengannya dengan pisau dan jelas darah bercucuran di mana-mana. Sania. Bu Fatma berlari menghampiri Sania, namun Pak Badri menahannya. Bu Fatma menangis dan terus berteriak melihat tubuh Sania yang dipenuhi dengan darah. Sania menekan lengannya dengan sekuat tenaga dan terlihat beberapa kelabang keluar dari lengan tangan Sania. Sania yang masih merasa kesakitan tidak menyudahi apa yang ia lakukan. Ia mengarahkan pisau penuh darah tersebut ke lehernya dan ia menggorok lehernya sendiri. Dan lagi-lagi kelabang keluar dari leher Sania. Tak sampai di situ, tubuh Sania tiba-tiba seperti dikendalikan. Setelah menggorok lehernya, tangan Sania menggerakkan pisau tersebut ke depan matanya. Pisau tersebut mendekat ke arah mata Sania. Dan Sania menusukkan pisau tersebut ke matanya sendiri. Tubuh Sania melemas. Perlahan Sania mencabut pisau yang ia tancapkan di matanya. Dan setelah itu Sania ambruk. Dengan segera Bu Fatma langsung berlari menghampiri Sania yang jatuh pingsan. Sania, bangun Sania. Bu Fatma mulai menitikkan air matanya. Tubuh Sania sangat pucat dan lemas. Ia berteriak memanggil nama Sania sambil menggoncang-goncangkan tubuhnya.
Namun Sania tidak merespon. Bu Fatma mencoba memegang urat nadi Sania dan mendengarkan detak jantungnya. Sania, jangan tinggalkan ibu, Sania. Sania. Dan setelah itu Pak Badri, Bu Andin dan yang lainnya menghampiri Sania dan Bu Fatma. Semuanya menangis sambil memeluk Bu Fatma dan mengguncang-guncangkan pelan tubuh Sania. Semuanya menjadi kelam setelah canda tawa yang baru saja mereka lakukan. Kini atmosfer panti asuhan kembali kelam. Kematian telah mengisi suasana malam itu. Tak disangka Sania tewas dengan cara yang aneh dan tragis. Bu Fatma memeluk Sania dengan sangat erat dengan tangisan di matanya. Dia benar-benar kehilangan Sania. Semuanya, bukan hanya Bu Fatma, semuanya telah kehilangan Sania. Sania tewas malam itu setelah ia menancapkan pisau ke matanya dan menggorok lehernya sendiri. Orang-orang berkumpul di rumah Pak Badri. Tak sedikit dari mereka membawa sedikit uang atau barang lain sebagai ucapan bela sungkawa. Jasad Sania dikafani menggunakan kain hitam. Ya, di desa ini ada salah satu tradisi yang sedikit mengerikan. Orang-orang yang mati di desa ini harus dikafani dengan kain hitam pekat. Katanya supaya kekuatan dan ingatan buruk tentang dunia cepat terlupakan. Setelah proses perawatan jenazah Sania segera dibawa ke pemakaman menggunakan keranda. Di desa ini jarang ada mayoritas muslim. Bahkan keranda desanya saja bukan keranda yang biasa dipakai orang muslim pada umumnya, melainkan seperti peti mati dan tulisan aksara Jawa di sekitar kota tersebut. Sania dibawa ke area pemakaman dengan nyanyian dan senandung Jawa yang sedikit menyeramkan. Apalagi diucapkan dengan serentak dan nada yang sedikit lirih, membuat suasana saat itu terasa begitu kelam. Setelah itu, sesampainya mereka di perkuburan jasad Sania segera dikeluarkan dari peti mati. Orang-orang langsung menguburkan jasad Sania diiringi dengan senandung Jawa yang menyeramkan. Jenazah Sania mulai dikubur. Isak tangis masih terlihat di mata Bu Fatma. Ia tak menyangka Sania bisa mati seperti itu. Saat sesi pemakaman Sania, Pak Badri pergi meninggalkan orang-orang di sana. Ia pergi kembali ke desa dan kemudian berlari menuju satu rumah. Rumah sederhana dengan kayu sebagai temboknya. Pak Badri mengetuk pintu rumah tersebut keras-keras. Permisi, Mbah. Mbah Darmijo. Mbah Darmijo. Saat Pak Badri ingin kembali mengetuk pintu rumah tersebut, seorang pria tua dengan rambut panjang dan sudah memutih muncul dengan tampang yang menyeramkan. Ada apa? Pak Badri sedikit gelagapan ketika bertatap muka dengan pria tersebut karena sedikit takut dengan wajah dingin Mbah Darmijo. Ada yang ingin saya bicarakan. Mbah Darmijo kemudian menatap Pak Badri dari ujung rambut hingga ujung kaki. Masuk. Pak Badri kemudian masuk ke dalam rumah Mbah Darmijo diiringi dengan suara pintu yang ditutup oleh Mbah Darmijo. Duduklah. Nggih, Mbah. Pak Badri kemudian duduk di sebuah kursi anyaman bambu dan Mbah Darmijo duduk berhadapan dengan Pak Badri. Ada apa tumben orang berilmu seperti kamu datang ke tempat saya? Pak Badri kemudian memajukan posisi duduknya dan kemudian menatap wajah Mbah Darmijo dengan wajah serius. Di rumah saya sepertinya ada yang mengganggu, Mbah. Mbah Darmijo sontak memperhatikan Pak Badri dengan fokus kali ini. Kemarin 2 hari yang lalu salah satu anak panti asuhan saya mengeluarkan ular dari mulutnya. Kemudian kemarin ada juga salah satu anak panti saya namanya Sania mati karena menggorok lehernya dan lengannya dan kemudian menusukkan pisau ke matanya sendiri. Mbah Darmijo masih menatap Pak Badri. Sepertinya ia tahu kalau Pak Badri akan terus menjelaskan tentang apa yang terjadi di rumahnya. Maka dari itu Mbah Darmijo tidak berbicara. Saya bingung, Mbah. Dan di rumah saya kemarin pagi juga ada bangkai ular dan Sania mengeluarkan ribuan kelabang dari dalam tubuhnya. Apa yang sedang terjadi di rumah saya itu bukan teluh kan, Mbah?
Seketika Mbah Darmija memelototkan matanya. Ia segera bangkit dari duduknya dan pergi meninggalkan Pak Badri. Mbah, tolong saya, Mbah. Namun Mbah Darmija tetap pergi ke dalam rumahnya dan tidak keluar walaupun Pak Badri memanggilnya. Pak Badri terpaksa pergi dari rumah Mbah Darmija dan memilih kembali ke rumahnya. Nampaknya Pak Badri sekarang mengerti bahwa apa yang terjadi di rumahnya bukanlah kejadian biasa, namun ada dalang yang tengah melakukan aksinya. Dan ia harus mencari dalang itu sekarang. Ya, demi panti asuhan. Pak Badri bergegas kembali ke panti supaya anak-anak yang lainnya tidak bingung mencarinya. Sesampainya di rumah, Pak Badri belum melihat tanda-tanda adanya anak-anak panti dan lainnya. Agaknya mereka masih di pemakaman. Baguslah, pikir Pak Badri. Pak Badri segera masuk ke dalam rumahnya dan sebelum itu memastikan kalau rumahnya masih kosong kala itu. Pak Badri mengetuk pintu. Dia sempat mencoba melihat ke dalam melalui jendela, namun benar-benar tidak ada siapapun di dalam rumahnya. Segera ia masuk ke dalam rumahnya dan kemudian seseorang mengenakan jubah hitam dan penutup kepala hitam tengah berdiri di belakang Pak Badri. Parasnya nampak seperti wanita. Ia mengikuti langkah-langkah Pak Badri, ikut masuk ke dalam rumahnya sambil membawa pisau. Pak Badri pergi menuju dapur untuk mengambil minum. Dan benar saja seseorang di belakangnya mengikuti Pak Badri sambil menyiapkan pisau di belakang punggungnya. Pak Badri belum menyadari keberadaan seseorang yang terlihat seperti wanita tersebut. Ia terus menunggu air karena sangat-sangat haus. Dan kemudian Pak Badri meletakkan gelasnya di meja dan berbalik. Seseorang yang sedari tadi membuntuti Pak Badri menusuk Pak Badri. Mati ke Badri. Pak Badri menahan sakit di perutnya, sedangkan wanita itu terus menusuk perut Pak Badri. Kamu... Wanita tersebut kemudian mencabut pisau di perut Pak Badri. Pak Badri ambruk, perutnya terus mengucurkan darah diikuti mulutnya yang perlahan mengeluarkan darah. Wanita tersebut kemudian mendekat ke arah Pak Badri sambil mengelap darah Pak Badri yang menempel pada pisau. Ia membersihkannya dan menggesekkannya ke pipi Pak Badri. Kau pikir kau akan menjadi pahlawan? Kenapa kau lakukan ini semua? Karena mereka telah merenggut kebahagiaanku. Wanita itu mengangkat pisau tersebut dengan kedua tangannya dan menusukkan pisau tersebut di kepala Pak Badri dan darah kembali keluar dari kepala Pak Badri. Wanita tersebut kemudian berdiri sambil tersenyum puas lalu ia pergi keluar dari rumah tersebut. Bu Fatma dan anak-anak kembali ke panti asuhan. Masih dengan wajah yang terisak, Dimas menggandeng Bu Fatma, takut terjadi apa-apa. Sesampainya di panti, Bu Fatma sedikit terkejut melihat pintu rumah terbuka lebar. Bu Fatma kemudian berlari menuju rumah. Perasaannya mulai tidak enak. Badri? Fatma tidak mendengar jawaban. Ia celingak-celinguk mencari Pak Badri. Bu Fatma kemudian berjalan menuju dapur mengecek apakah Pak Badri ada di sana atau tidak. Dan kemudian Bu Fatma histeris. Anak-anak panti sontak berlari menuju dapur dan melihat Bu Fatma yang tengah terduduk histeris. Semuanya sontak histeris melihat darah yang begitu banyak dan Pak Badri yang pucat dengan penuh luka tusuk. Bu Fatma sangat histeris dan kemudian lemas dan Bu Fatma pingsan. Dimas dan Reza dengan sigap menahan tubuh Bu Fatma dan keduanya bersama-sama membawa tubuh Bu Fatma yang lemas ke sofa. Bapak! Teriak Asmara yang baru datang. Asmara menghampiri Pak Badri yang terkapar lemas dan memeluknya erat. Pak, Bapak bangun, Pak. Semua anak panti tidak tega melihatnya. Semua anak panti terharu, tetapi mereka juga ngeri melihat ini semua. Bayangkan saja di umur mereka yang belum terlalu dewasa, mereka hampir belakangan ini disuguhkan dengan pemandangan mengerikan. Asmara terus menangis sambil terus memeluk Pak Badri dalam dekapannya. Anak-anak panti berlindung di balik tubuh April. Agaknya mereka sedikit ngeri melihat darah Pak Badri yang bercucuran kemana-mana.
Asmara kemudian mencium kening bapaknya dan berharap bapaknya akan bangun. Namun sepertinya Pak Badri sudah meninggalkan Asmara untuk selama-lamanya. April mencoba mendekat ke arah Asmara, mencoba menenangkan Asmara. Kak. Asmara menoleh ke arah April sesaat dan kembali menatap wajah bapaknya yang penuh darah. Asmara terus menangis, tak bisa membayangkan 2 orang mati 2 hari berturut-turut. Anak-anak, biarkan Kak Asmara sendiri aja ikut ibu. Ajak Bu Andin. Anak-anak menuruti perintah Bu Andin. Agaknya memang benar Kak Asmara mungkin butuh waktu untuk menyadari hal ini. Rupanya panti asuhan saat ini bukan lagi panti asuhan. Keadaan saat ini tidak seperti dulu yang hangat dan damai, namun penuh dengan kengerian dan darah. Warga desa mengerumuni panti asuhan. Mereka sama-sama membantu Bu Fatma dan juga yang lainnya mengurus jenazah Pak Badri. Asmara yang masih bersedih ditemani Bu Andin yang mencoba menguatkannya. Sementara itu Bu Fatma ia terbaring lemah di atas ranjangnya dan ditemani oleh April. Suasana duka yang berturut-turut menyelimuti panti asuhan membuat sebagian warga desa sedikit curiga. Pasalnya kematian mereka jelas-jelas bukan karena penyakit ataupun faktor lainnya, melainkan mereka dibunuh bahkan diguna-guna. Pak Darto selaku kepala desa meminta anak-anak panti agar ia dipertemukan dengan Bu Fatma, ditemani rekannya Karyo, Cici dari tetua di desa ini. Pak Darto mengetuk pintu kamar Bu Fatma dan kemudian April membukanya. Bisa bicara dengan Bu Fatma? Silakan. April membuka pintu dan mempersilahkan Pak Darto dan Karyo masuk. Terlihat Bu Fatma yang terduduk lemas merebahkan badannya di sebuah bantal. Bu Fatma menoleh ke arah Pak Darto dan kemudian menoleh ke arah Karyo secara bergantian. Kami di sini ingin tahu sebenarnya dengan apa yang terjadi di panti asuhan ini. Bu Fatma yang mendengarnya sempat menoleh ke arah April dan memberikan kode untuk menyuruh April keluar. April yang melihatnya hanya mengangguk, kemudian keluar dan menutup pintu. Silakan duduk, Pak. Pak Darto kemudian mengambil kursi dan duduk di atasnya. Sementara itu Karyo enggan untuk duduk dan tetap berdiri. Saya sendiri tidak tahu, Pak. Bagaimana bisa ibu tidak tahu? Jelas-jelas ibu ini adalah pemilik panti asuhan ini. Bagaimana mungkin ibu bisa tidak tahu? Bu Fatma mulai merasa sedih. Ia sedikit ragu untuk melanjutkan ceritanya. 2 hari sebelum ini, anak panti saya namanya Riri tiba-tiba mengeluarkan ular dari mulutnya. Pak Darto dan Karyo mulai membelalakan matanya. Ekspresi mereka terlihat seperti menunggu kelanjutan penjelasan Bu Fatma. Tapi beruntungnya dia masih selamat. Dan setelah itu esoknya anak saya Sania melukai dirinya sendiri dan mengeluarkan banyak sekali serangga dari tubuhnya. Wajah Pak Darto dan Karyo mulai berubah. Sepertinya mereka tahu apa yang terjadi di panti asuhan ini. Dan saat kami pulang dari pemakaman, kami sudah disambut dengan Badri yang tergeletak di lantai dengan pisau yang menancap di perutnya. Bu Fatma mulai menangis. Ia tidak kuasa menahan air matanya. Ia takut sekaligus bingung. Pak Darto kemudian membisikkan sesuatu pada Karyo dan setelah itu Karyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Bu Fatma menyeka air matanya dan kemudian menoleh ke arah Pak Darto. Rupanya sejarah kelam desa ini agaknya terulang kembali. Bu Fatma sontak bingung sejarah desa apa yang dimaksud oleh Pak Darto. Apa maksudnya, Pak? Pak Darto sesaat menoleh ke arah Karyo dan kemudian kembali menoleh ke arah Bu Fatma. Panti asuhan ini sepertinya diteluh, Bu. Jawab Pak Darto. Bu Fatma sontak kaget. Ia kemudian bangun dari posisi menyandarnya dan menatap Pak Darto dengan tatapan serius. Tidak mungkin panti asuhan ini diteluh. Memangnya apa kaitannya sejarah desa ini dengan kejadian di panti asuhan saya?
Bu, saya mohon ibu sabar. Memang ini tidak masuk akal, tapi ini nyata, Bu. Desa ini dulunya adalah desa yang makmur, damai dan sejahtera. Semua orang hidup bahagia di desa ini. Namun tiba-tiba semua orang di desa ini menderita. Semua petani gagal panen. Satu persatu orang di desa ini mati kelaparan. Penyakit-penyakit aneh mulai bertebaran. Semuanya seketika berubah. Akhirnya orang-orang di desa ini memutuskan untuk menyembah musuh umat manusia, yaitu setan. Setiap hari orang-orang di desa ini melakukan ritual pemujaan kepada setan, hingga akhirnya setan memberikan apa yang orang desa inginkan. Desa ini seketika kembali makmur, hasil panen berlimpah, semua penyakit di desa ini lenyap seketika. Dan seketika itu juga mereka memutuskan untuk kembali berdoa pada Tuhan dan lupa dengan setan yang orang-orang di desa ini sembah sebelumnya. Setan pun geram dengan perlakuan orang-orang desa terhadapnya. Kemudian setan itu mengirimkan kutukan kepada mereka. Dan akhirnya orang-orang di desa ini kembali sengsara. Satu persatu dari mereka mati, dan setelah itu mereka mencoba untuk mencari cara untuk menghindari kutukan tersebut. Dan akhirnya orang-orang di desa ini menemukan cara. Mereka mengecat pintu rumah mereka dengan darah keluarganya yang telah mati karena kutukan, supaya setan mengira bahwa rumah tersebut telah menerima kutukannya. Bu Fatma sedikit membelalak. Ia sedikit tak percaya dengan apa yang Pak Darto katakan. Bapak mengatakan bahwa pintu di desa ini semuanya merah, kan? Saya ingin tahu kenapa pintu rumah Badri ini tidak dicat merah olehnya. Nah, perkara itu saya juga kurang tahu. Yang jelas Badri mengganti pintu tersebut sebelum membawa ibu dan anak-anak panti ke rumahnya. Tidak mungkin Pak Badri melakukan itu. Tidak mungkin bagaimana, kami semua di desa ini sempat melarangnya. Namun ia tetap bersikukuh untuk mengganti pintu rumahnya. Pak, saya ini kenal dekat dengan Badri. Tidak mungkin Badri membiarkan anak-anak dan rumahnya terkena kutukan setan tersebut. Bu, saya dan Badri adalah sahabat sejak kecil. Dia tidak akan melakukan hal yang tidak kecuali dia diperintah. Betul, Bu. Pak Badri tidak akan melakukan hal yang aneh-aneh kecuali ia diperintah atau... Bu Fatma menatap Karyo dengan tatapan serius dan sedikit mengintimidasi. Diancam. Bu Fatma sontak terkejut. Kata-kata singkat yang dilontarkan oleh Karyo seperti mewakili sebagian jawaban misteri ini. Jadi maksud kalian Badri diancam supaya ia mengganti pintu rumahnya, supaya ia terkena kutukan ini? Menurut saya begitu, tapi yang jelas bersama-sama kita akan mencari tahu kebenaran dari kejadian ini. Saya permisi. Pak Darto meninggalkan Bu Fatma. Bu Fatma termenung. Ia seperti ditampar oleh penjelasan Pak Darto dan Karyo. Sekarang ia tahu harus bagaimana. Bu Fatma harus melindungi anak-anak. Seseorang membuka pintu secara tiba-tiba dan... Bu, Arsi hilang. Bagaimana bisa? Saya juga tidak tahu, Bu. Sudah saya cari kemana-mana tapi tidak ketemu juga. Bagaimana denganmu, April? Apa kamu melihat Arsi? Sudah, Bu, tapi saya tidak melihatnya. Bu Fatma memegang kepalanya kemudian melihat sekeliling. Coba kalian cari di sekitar rumah, dan Dimas, Reza juga Andi. Kalian cari di depan sana. Dimas, Reza dan Andi kemudian mengangguk, dan setelah itu mereka bertiga pergi mencari Arsi. Sementara yang lainnya mencari Arsi di sekitar rumah. Ya ampun, Arsi, kamu di mana, nah? Bu Fatma kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dan duduk di sebelah Asmara. Bagaimana Bu Arsi ketemu? Sudah, itu bukan urusan kamu. Kamu istirahat aja dulu. Kamu udah makan? Belum, Bu. Ya udah, yuk kita makan dulu. Kamu pasti perlu tenaga supaya tidak sakit. Bu Fatma kemudian membawa Asmara ke dapur dan membuatkan makanan untuk Asmara. Nampaknya Bu Fatma kini tahu tentang apa yang terjadi di rumahnya dan ia tahu harus berbuat apa. Kami sudah menelusuri sekitar rumah, Bu.
namun kami tidak menemukan jejak anak ibu dimanapun. Bu Fatma menggigit jarinya yang sedikit bingung akan hal itu. Kemana sebenarnya Arzi menghilang? Tunggu sebentar, Pak. Bu Fatma pergi dari hadapan polisi tersebut dan berjalan menuju rumahnya. Kemudian Bu Fatma menghampiri Kiki dan Sandi yang tidak lain adalah temannya Arzi. Kiki, Sandi, ikut ibu sebentar. Sandi dan Kiki lantas menghampiri Bu Fatma dan Bu Fatma membawa mereka keluar rumah untuk menemui kedua polisi tadi. Bu Fatma membawa mereka ke hadapan polisi untuk dimintai keterangan. Siapa tahu Kiki dan Sandi tahu jejak terakhir Arzi. Sandi, Kiki, kalian terakhir melihat Arzi di mana? Kiki dan Sandi menatap Bu Fatma sesaat dan kemudian keduanya saling menatap muka. Kemarin aku sama Sandi terakhir kali lihat Arzi dibawa sama perempuan. Polisi yang mendengarnya langsung mengeluarkan sebuah catatan dan menulis apa yang dikatakan oleh Kiki. Perempuan siapa anak itu, nak? Nggak tahu Bu, aku sama Sandi takut dia tinggi, pakai baju hitam dan pakai kerudung hitam juga. Polisi terus mencatat kata-kata Kiki sambil sesekali melihat gerak-gerik Kiki dan Sandi. Arzi dibawa kemana sama perempuan itu? Nggak tahu, tapi waktu itu aku sempat lihat kalau Arzi dibawa ke desa, Bu. Bu Fatma kemudian menoleh ke arah kedua polisi tersebut sambil menunjukkan wajah yang sedikit ketakutan. Bagaimana, Pak? Saya juga tidak tahu karena memang kejadian di rumah saya ini begitu aneh. Saya minta tolong pada kedua bapak ini. Tolong bantu saya dan anak-anak, Pak. Tenang Bu, kami dari pihak kepolisian akan selalu menyelidiki kasus ini dengan baik. Dan sepertinya pelaku yang menculik anak Anda dan membunuh saudara Badri adalah orang yang sama. Dan bisa kami simpulkan kemungkinan pelakunya mungkin adalah orang yang ada di panti asuhan ini. Bu Fatma sontak terkejut. Bagaimana bisa polisi menyimpulkan hal tersebut? Memangnya siapa yang berani melakukan hal keji ini? Jadi maksud bapak pelaku dari kejadian ini adalah salah satu dari kami? Ya Bu, sepertinya begitu. Tapi itu belum pasti. Kami akan melakukan penyelidikan terlebih lanjut. Baiklah Bu, kalau begitu kami permisi dulu. Kalau ada hal yang menurut Ibu mencurigakan, segera hubungi kami. Polisi tersebut kemudian meninggalkan Bu Fatma, Sandi dan Kiki. Bu Fatma menatap kepergian kedua polisi tersebut. Setelah agak jauh polisi tersebut pergi. Kemudian Bu Fatma membawa Sandi dan Kiki masuk ke dalam rumah. Ayo masuk. Dimas berusaha membuka pintu merah di depannya. Ia kembali berada dalam kegelapan yang kosong, sunyi dan sepi. Kabut asap dan cahaya yang remang-remang mengisi kekosongan kala itu. Dimas bertugas berusaha membuka pintu merah tersebut. Namun agaknya pintu tersebut dikunci. Dimas kemudian berjalan di tengah-tengah lorong yang gelap, sunyi dan gelap. Itulah yang Dimas rasakan saat ini. Sambil sesekali tangannya menyentuh tembok lorong tersebut, Dimas mencoba menelaah tempat apa ini sebenarnya. Dimas kemudian melihat pintu merah di depannya dan perlahan pintu tersebut terbuka. Dan alangkah terkejutnya Dimas ketika pintu tersebut terbuka. Ia melihat Sania, Pak Badri dan Arzi dengan wajah hancur berdiri di sana. Pak Badri, Sania, Arzi. Sania, Pak Badri dan Arzi hanya diam di sana sambil menatap Dimas yang tengah berdiri. Dimas mulai ketakutan. Ia kemudian berbalik dan berusaha kabur dari tempat itu. Dimas. Mereka berteriak bersamaan. Dimas menutup telinganya seketika. Sebuah suara yang mendengung menusuk ke telinganya. Dan kemudian angin besar menerpa Dimas. Dimas berusaha menahan tubuhnya agar tidak terbawa oleh kencangnya angin. Dimas kemudian mencoba duduk supaya ia tidak terhempas oleh angin. Dimas terus menutup telinganya. Ia merasa suara tersebut mengganggunya. Suara dengungan itu seperti pisau menusuk telinganya. Suara tersebut sangatlah bising di telinganya.
ditambah suara hembusan angin yang terus-menerus mencoba menerpa Dimas. Berhenti! Setelah Dimas berteriak, semuanya menjadi sunyi. Angin kencang yang menerpanya seketika hilang. Dimas kemudian membuka tangannya dan telinganya. Dan perlahan ia berdiri. Suara Pak Badri, Sania, dan Arzi yang memanggilnya kini tidak terdengar. Dimas sedikit penasaran dengan kondisi di belakangnya. Ia kemudian membalikkan badan dan sosok menyeramkan tiba-tiba muncul di hadapan Dimas. Dimas sontak terbangun dan lagi-lagi ia bermimpi buruk. Entah yang berapa kali mimpi ini terjadi pada Dimas. Rasanya mimpi ini seperti menghantuinya setiap malam. Dimas berusaha mengatur napasnya, tubuhnya berkeringat, wajahnya pucat, dan kepalanya terasa sangat pening. Ia mencoba menenangkan diri. Ia memijat kepalanya secara perlahan, namun tiba-tiba, Dimas. Suara Paro kembali memanggilnya. Dimas yang sadar sontak mencari keberadaan suara tersebut. Ia menoleh ke kanan ke kiri mencari tahu asal muasal suara tersebut. Suara tersebut kembali terdengar. Dimas sontak bingung. Ia kemudian melihat kedua temannya dan Dimas terkejut karena Reza dan Andi tidak ada di atas ranjang mereka. Reza, Andi, kalian di mana? Dimas menunggu sebentar, namun tidak ada jawaban dari keduanya. Dimas kemudian mencoba bangkit. Namun, Dimas. suara tersebut kembali terdengar. Dimas kembali celingak-celinguk mencari asal muasal suara tersebut. Kemudian Dimas mencoba menoleh ke atas dan hasilnya tidak ada apa-apa di atasnya. Suara tersebut terdengar lagi dan lagi. Dimas mulai membelalakkan matanya. Nampaknya ia tahu di mana asal suara tersebut. Dimas mulai membungkukkan badannya dan kemudian bergerak menuju samping ranjangnya. Kepalanya sedikit demi sedikit maju dan kemudian melihat ke arah di bawah ranjangnya. Dan lagi-lagi di bawah ranjangnya tidak ada apa-apa. Saat Dimas ingin bangkit, tubuhnya tiba-tiba tersungkur dan itu membuatnya telungkup di samping ranjangnya. Dimas berusaha bangkit. Ia sedikit meringis karena pipinya sedikit sakit karena benturan itu. Namun saat ia bangkit, tiba-tiba tubuhnya kaku, lehernya tercekik. Tubuhnya perlahan bangkit namun masih dengan kondisi terlungkup. Ia merintih. Lehernya seperti dicekik oleh jeratan rambut. Dia terus memegangi lehernya. Rasa sakit yang amat menyakitkan terasa olehnya. Tubuhnya semakin lama makin naik dan kini posisinya setengah berdiri. Tolong. Tidak ada yang mendengarnya, suaranya begitu pelan. Dimas kini mulai kehabisan napas, tubuhnya mulai pucat, tubuhnya kembali berkeringat. Hampir beberapa menit ia tercekik, namun tiba-tiba cekikan di lehernya mulai mereda. Dimas kembali mendapatkan nafas, tubuhnya kembali dalam keadaan normal walaupun posisi tubuhnya masih sedikit melayang. Dan setelah itu, seketika kondisi sunyi seperti menyelimutinya. Dimas membelalakkan matanya dan berusaha melihat sekitar. Seketika sayatan besar menyayat punggung Dimas dan merobek pakaiannya. Dimas sontak berteriak, namun teriakan malam itu seperti tidak didengar oleh siapapun. Ia kembali berteriak. Kini dua sayatan besar melukai punggungnya. Darah mulai mengucur dari punggung Dimas. Rasa pedih mulai mendekap tubuhnya. Satu sayatan kembali melukai punggung Dimas dan kemudian sayatan tersebut berpindah dan melukai wajah bagian kirinya dan membuat bola matanya lepas dari tempatnya. Dan setelah itu tubuhnya ambruk. Dimas mengerang kesakitan, punggungnya dipenuhi darah, mata bagian kirinya tertutup dengan darah mengalir keluar. Dimas mencoba merayap layaknya seekor cicak yang tengah sekarat. Ia berusaha keluar dari kamarnya dengan tubuh dan wajah yang dipenuhi darah. Dimas mendekati pintu dan saat ia berusaha menggapai gagang pintu dengan tangan kirinya, tangan kirinya disayat hingga lepas dari lengan Dimas. Dimas kembali mencoba membuka pintu dan kini hanya tangan kanannya lah yang ia harapkan. Dengan sekuat tenaga Dimas mencoba membuka pintu tersebut.
dan ia berhasil. Kemudian Dimas merangkak keluar dari kamarnya dan berteriak. Baiklah, nampaknya sosok di belakang peserta semakin terlihat dengan jelas. Suara dari televisi malam itu memenuhi ruangan. Reza dan Andi yang kesulitan tidur sepakat untuk menonton acara uji nyali malam itu. Mereka berdua menyaksikan acara tersebut dengan sangat fokus tanpa sedikit pun kantuk di mata mereka. Mana sih hantunya? Orang gak kelihatan gini. Andi yang mendengar perkataan Reza sontak menoleh ke arah Reza. Reza yang menyadari hal itu juga menoleh ke arah Andi. Hingga akhirnya keduanya saling bertatap muka. Kenapa? Tidak terlihat kan? Apakah sudah rabun? Tidakkah kau lihat di belakang peserta itu sosok berbaju putih tengah berdiri? Oh iya. Itu pasti stuntman atau orang yang dibayar untuk berpura-pura. Ya mungkin, tapi daripada kita menonton acara dewasa, lebih baik melihat ini aja. Reza kemudian menoleh ke arah Andi. Kemudian tanpa aba-aba Reza mengambil remote TV di depannya dan mengganti saluran TV-nya. Hei, kamu apa? Reza tidak menghiraukan Andi. Ia terus mengganti saluran tersebut dan Andi sontak memukul kepala Reza dengan bantal yang dipegangnya dan mengambil alih remote TV dan kemudian mengganti salurannya. Anak bodoh, seharusnya kau berpikir 2 kali sebelum melakukan hal itu. Kau tidak lihat wanita tadi sangat seksi? Andi tidak menghiraukan candaan Reza. Ya memang benar apa yang Andi katakan. Ia takut kalau tiba-tiba Bu Andin melihat apa yang mereka lihat. Andi kemudian mengganti saluran TV itu ke saluran TV sebelumnya, di mana ia dan Reza melihat acara uji nyali. Bisa kita lihat pemirsa, sebuah bayangan mendekat ke arah peserta. Lihat, dia semakin dekat. Suara dari TV begitu keras, bahkan sampai sedikit menggema. Namun saat mereka fokus menonton acara tersebut, tiba-tiba terdengar suara orang yang meminta tolong. Perban mulai menyelimuti wajah Dimas. Bukan hanya wajahnya, tangan dan badannya juga dibalut dengan perban. Bu Andin yang melihat kondisi Dimas sedikit cemas. Sedangkan Bu Fatma berada di luar bersama 2 polisi yang kemarin datang ke rumahnya. Sabar ya Dim, nanti kita akan lolos dari semua ini. Dimas hanya tersenyum dan kemudian menoleh ke arah teman-temannya yang tengah duduk menatapnya. Terima kasih semuanya. Gak usah berterima kasih. Kita ini udah jadi keluarga. Jadi memang harus saling tolong-menolong. Nah betul. Kamu siapa? Tidak usah ikut campur. Ya kamu yang siapa? Aku berbicara dengan Dimas, bukan denganmu. Aku juga sedang berbicara dengannya. Kenapa kamu tiba-tiba ikut menyaut? Kamu ini Sari bisa tidak diam tanpa memberi komentar? Dasar perempuan aneh. Apa kamu bilang? Perempuan aneh? Hei, sadar kamu ini. Udah. Kalian ini tiap hari berantem terus. Nanti jatuh cinta lagi. Iya, amit-amit Bu. Cie, kompak. Keduanya kemudian bertatap muka sejenak dan kemudian membuang muka satu sama lain. Bu Andin tersenyum melihat mereka berdua, kemudian kembali menoleh ke arah Dimas. Kamu yang sabar ya Dimas. Dimas tersenyum sambil sedikit mengangguk dan kemudian dibalas dengan senyuman yang manis oleh Bu Andin. Dimas tersenyum sambil sedikit mengangguk dan kemudian dibalas dengan senyuman yang manis oleh Bu Andin. Kita harus pindah. Semua yang ada di dalam panti asuhan itu sontak menoleh ke arah Bu Fatma. Terlihat wajah Bu Fatma yang sendu sehabis menangis. Bu Andin bangkit dari posisinya dan kemudian menghampiri Bu Fatma. Ada apa, Bu? Bu Fatma mulai menangis. Ia tak kuasa menahan air matanya. Bu Andin yang melihatnya langsung memeluk Bu Fatma, mencoba menenangkannya. Arsi. Bu Andin yang mendengar lirihan Bu Fatma mencoba memasang indera pendengarannya sebaik mungkin sambil terus mengelus punggung Bu Fatma.
Mati, Din. Bu Andin yang mendengarnya sontak terpukul, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tak percaya dengan apa yang Bu Fatma katakan, dan Bu Andin mencoba memastikannya. Bu, itu tidak benar kan? Bu Fatma terus menangis. Ia melihat anak-anak panti asuhan yang fokus menatap mereka berdua. Bu Fatma kemudian menyeka air matanya dan mengelap hidungnya, dan kemudian kembali menghadap Bu Andin. Mayatnya ditemukan di belakang rumah Badri tanpa kepala. Bu Andin menggeleng-gelengkan kepalanya, matanya mulai menitikkan air. Ia tak percaya dengan apa yang Bu Fatma katakan. Bu Fatma kemudian beralih dari Bu Andin dan mendekat ke arah anak-anak panti. Hari ini kita akan pindah. Anak-anak panti kemudian menoleh satu sama lain dan kemudian kembali menghadap ke arah Bu Fatma. Kenapa mendadak, Bu? Semua anak panti sibuk dengan urusan masing-masing. Ada yang sibuk mengomasi barang-barang mereka ke dalam kotak. Ada yang menaruh kardus-kardus ke atas pick up, dan ada juga yang membersihkan rumah sebelum mereka pergi. Kamu yakin gak ikut sama kita? Kamu di sini sendiri loh. Asmara yang mendengarnya hanya tersenyum, kemudian ia menoleh ke arah Bu Andin. Begitupun sebaliknya. Saya lahir dan besar di sini, Bu. Dan Bapak juga makamnya ada di sini. Jadi alangkah baiknya kalau saya tetap di sini sambil menjaga Bapak dan Sania. Bu Andin tersenyum ke arah Asmara. Ia tidak menyangka Asmara adalah anak yang baik budi pekertinya. Kamu baik, sangat baik. Saya suka dengan sikap kamu. Asmara hanya tersenyum, kemudian keduanya berjalan keluar rumah. Bu Andin berjalan dan menuruni tangga. Asmara menatap langkah Bu Andin dan kemudian menatap anak-anak yang tengah berebut tempat duduk di jok pick up. Tidak usah berebutan. Bu Andin menghampiri Bu Fatma dan kemudian menanyakan perihal tentang Asmara. Bu, bagaimana dengan Asmara? Semalam sudah ibu ajak berkali-kali, namun dia terus saja menolak dan bersikeras bahwa ia tidak ingin ikut. Bu Andin dan Bu Fatma menoleh ke arah Asmara dan kemudian kembali berhadapan-hadapan. Ibu sebenarnya tidak tega meninggalkan Asmara sendirian di sini, tapi mau bagaimana lagi? Lebih baik kita biarkan aja Asmara ada di sini, Bu. Bu Andin dan Bu Fatma kemudian masuk ke dalam mobil dan kemudian menyuruh sang sopir untuk menjalankan mobilnya. Selamat tinggal, Kak Asmara. Ucap anak panti asuhan serentak. Asmara tersenyum ke arah mereka sambil melambai-lambaikan tangannya. Anak-anak terus melambaikan tangannya ke arah Asmara, begitupun sebaliknya. Mata Asmara mulai berkaca-kaca. Rasanya ia belum siap menerima kesepian ini. Ia menatap mobil anak-anak panti asuhan yang semakin jauh. Mata Asmara perlahan menitikkan air mata, dan setelah itu, setelah mobil anak-anak panti menghilang, Asmara kembali masuk ke dalam rumahnya. Sebuah rumah kecil dengan penampilan yang tampak kuno terpampang di depan mata anak-anak panti. Mereka sedikit geli melihat pemandangan itu karena rumahnya terlihat kumuh dan kotor. Ayo masuk. Anak-anak panti kemudian membawa barang-barang mereka dan kemudian mengikuti langkah Bu Fatma. Bu Fatma merogoh sakunya, kemudian mengambil kunci dan membuka pintu rumahnya. Nampak debu berterbangan keluar membuat hidung siapa saja pasti akan terganggu. Anak-anak panti menutup hidung mereka dan ada juga yang terbatuk-batuk. Bantu ibu bersih-bersih ya, ucap Bu Fatma dengan nada yang riang. Ya, ketika Bu Fatma mengeluarkan nada dan senyumannya siapapun akan bahagia. Itulah kelebihan Bu Fatma, dia bisa menghipnotis orang dengan senyumnya. Anak-anak panti perlahan masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian mereka membagi tugas. Ada yang menyapu, mengepel dan membersihkan jendela. Mereka melakukannya dengan riang tanpa sedikit pun beban di wajah mereka. Suasana panti yang sempat hilang kini kembali. Keceriaan, kebahagiaan, dan tawa kembali menghiasi panti asuhan tersebut. Kehangatan yang sempat hilang juga kembali.
Dan bersama-sama mereka mengubah rumah kecil itu menjadi sebuah istana yang tidak akan bisa dibeli dengan apapun. Anak-anak, waktunya makan siang. Panggil Bu Andin, anak-anak sontak berlari. Kecuali Dimas yang harus didorong oleh Reza. Ya, dia baru saja dirawat dan tidak mungkin ia langsung berjalan. Anak-anak mulai menduduki bangku masing-masing dan mengambil piring secara berebutan. Tidak usah berebutan. Namun tetap saja anak-anak tetap berebutan untuk mengambil piring, nasi hingga lauk. Kemudian semuanya larut dalam makanan mereka masing-masing. Bu Fatma yang melihat pemandangan itu mulai menyuguhkan senyum. Ia tidak pernah menyangka di saat yang tak terduga ia bisa melihat keceriaan anak-anak lagi. Reza berjalan menuju dapur di rumah barunya. Ia sangat haus dan karena itulah ia ke dapur untuk mengambil minum. Ia mengambil gelas dan kemudian menuangkan air dari sebuah teko. Saat Reza ingin meminumnya, ia mendengar sebuah desisan suara. Mati. Suara itu begitu jelas terdengar di telinganya. Kemudian ia membalikkan badannya untuk melihat siapa yang ada di belakangnya. Tidak ada apa-apa. Ya, memang benar tidak ada apa-apa di belakang Reza. Reza kemudian kembali berbalik dan saat ingin minum air di gelasnya, mati. Suara itu terdengar lagi. Reza sontak membalikkan badannya untuk melihat pemilik suara tersebut. Dan lagi-lagi ia seperti dibodohi oleh instingnya. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Tanpa pikir panjang, akhirnya Reza menengguk air yang ada di gelasnya itu. Karena ia benar-benar haus. Ia menengguk habis air yang ada di gelasnya itu dengan sangat cepat. Kemudian ia menaruh gelasnya dengan kasar, kemudian mengelap bibirnya yang sedikit basah. Setelah itu tiba-tiba tubuh Reza menjadi kaku. Tubuhnya tidak bisa digerakkan. Kaki dan tangannya seperti diikat. Aduh, kenapa ini? Reza bingung. Ia terus berusaha menggerakkan tubuhnya, namun hasilnya sia-sia. Tubuhnya seperti dililit oleh kawat. Aduh, kenapa sih ini? Hampir beberapa menit ia berusaha menggerakkan tubuhnya, namun tak kunjung ada hasil. Hingga akhirnya ia mencoba melompat. Dan ia terjatuh. Kini posisinya seperti ulat yang akan berjalan untuk mencari makanan. Reza berusaha menggeliat, namun tetap tubuhnya masih saja terlilit. Tolong, tolong. Reza berusaha meminta tolong, tapi tidak ada satupun yang menolongnya. Mungkin tidak terdengar. Reza menggeliat. Ia berusaha melepaskan cengkeraman misterius ini. Ia takut akan terjadi apa-apa, dan saat ia akan menggeliat, tubuhnya terangkat. Lilitan di tubuhnya semakin kuat, bahkan sampai membekas di lengan dan kakinya. Reza kehabisan napas. Ia panik sekaligus takut. Ada apa ini sebenarnya? Mengapa ini bisa terjadi? Awalnya lilitan di tubuhnya hanya semakin mengencang saja, namun lama-kelamaan Reza mulai merasakan panas yang amat sangat dari lilitan di tubuhnya. Tubuhnya mulai mengeluarkan bercak-bercak keunguan dan sedikit luka. Panas. Reza bingung. Seketika lilitan di tubuhnya terasa begitu panas, seperti kawat yang tengah dibakar dan kemudian dililitkan di tubuhnya. Reza terus saja berteriak berharap ada yang menolongnya. Namun apa daya, nampaknya saat itu panti asuhan sedang kosong. Reza kesakitan. Tubuhnya kini mulai mengeluarkan luka bakar yang mengerikan.